Baik saudara, masih di Sapa Aceh tentunya. Pembinaan dan pemberdayaan penyandang HIV/AIDS itulah tema kita dalam perbincangan ini. Semakin menarik tentunya, dan semua stakeholder seperti disampaikan oleh Pak Karimuddin tadi harus punya program seperti ini. Salah satunya memang Dinas Sosial Aceh, yang kalau kita lihat tupoksinya banyak sekali dan besar sekali, luas sekali, sampai kemudian ODA ya, orang dengan HIV/AIDS juga menjadi bagian dari penanganan Dinas Sosial sendiri. Bisa disambung sedikit Pak Sekretaris terkait dengan penanganan, pembinaan dan juga pemberdayaan untuk penyandang HIV/AIDS ini sendiri. Ya, program rehabilitasi sosial yang kita lakukan di Dinas Sosial itu yang memang menjadi tupoksi kita sesuai dengan SPM dari Kementerian Sosial. Ini memang betul-betul program tentang rehabilitasi sosial, bukan rehabilitasi medis. Nah, jadi nanti bisa kita bedakan mana program rehabilitasi medis, mana program rehabilitasi sosial. Nah, rehabilitasi sosial seperti saya ungkapkan tadi lebih bertujuan untuk pengubahan perilaku, baik perilaku pribadi maupun perilaku masyarakat. Nah, untuk program rehabilitasi sosial kepada penderita tentu saja perilaku mereka bisa dirubah melalui rutinitas, melalui kesibukan, melalui pemberdayaan dan seterusnya. Nah, makanya program rehabilitasi sosial kita salah satu bentuknya itu adalah pemberian bantuan. Nah, agar mereka bisa melanjutkan. Memang tidak semua penderita HIV ini perlu diberikan program pemberdayaan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, tetapi juga kebanyakan sampai hari ini memang yang yang menerima bantuan program rehabilitasi sosial di Dinas Sosial itu adalah penderita HIV dengan kategori miskin ataupun rentan secara ekonomi. Nah, kepada kami memang kita juga memiliki data penderita HIV yang punya kapasitas ekonominya lebih baik. Tetapi itu tidak kita masukkan ke dalam program rehabilitasi sosial pemberdayaan, tapi lebih masuk lagi kepada program rehabilitasi perubahan perilaku. Nah, untuk itulah kami banyak bekerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya kita membuat gugus tugas HIV/AIDS yang ada di Aceh. Nah, dari situlah kita berusaha memformulasikan bagaimana bentuk-bentuk kegiatan yang bisa Dinas Sosial lakukan untuk lebih membuat para penderita HIV/AIDS ini tetap terjamin hak-haknya sebagai warga negara. Nah, tetapi walaupun demikian, tetap saja stigma masyarakat itu melekat. Mereka tidak pernah tahu ataupun tidak mau tahu kalau sudah HIV/AIDS berarti nakal, jahat, dan lain-lain. Padahal kalau kita melihat anak yang menderita HIV/AIDS, bagaimana nakalnya? Ya? Jadi hal-hal seperti inilah yang harus terus kami sosialisasikan, dan kami perlu orang-orang lain untuk mensosialisasikan ini ya, agar bisa sampai kepada masyarakat secara di akar rumput. Karena perubahan stigma itu sangat susah dilakukan di masyarakat akar rumput. Tapi kalau masyarakat di atas itu gampang menerima perubahan, perbaikan dan lain-lain. Iya, menarik sekali, karena memang sudah disinggung tadi bahwa memang sosialisasi ini juga penting, bahwa dilakukan perubahan perilaku tidak hanya bagi sosialnya juga, bagaimana memandang orang dengan HIV/AIDS itu sendiri, tapi juga untuk pribadinya, perilakunya untuk hidup sehat seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dari penularannya, Pak Dokter, apa sih yang menyebabkan orang bisa terkena HIV/AIDS ini sendiri? HIV/AIDS itu sebenarnya termasuk penyakit yang tidak mudah menular. Oh gitu ya, Dokter? Dibandingkan dengan hepatitis yang selama ini kita menganggap hepatitis itu tidak begitu masalah. Orang mengenal dengan penyakit liver ya. Padahal itu daya nularnya itu jauh lebih tinggi ya. HIV itu terutama dia menular dengan hubungan seksual ya. Yang yang berisiko ya. Kemudian dia menular dengan transfusi ya. Dari darah yang tercemar dengan virus. Kemudian menular dengan menyusui ya. Jadi sebenarnya terbatas ruang gerak untuk penularannya untuk menular. Nah, dibandingkan dengan hepatitis 30 kali lebih cepat, lebih mudah menular dibandingkan HIV ya. Nah, tapi orang karena persepsinya yang salah sehingga begitu takutnya ya. Nah, begitu sehingga salah kaprah semua ya.
Persepsi itu masih berkembang di masyarakat. Disitulah sebenarnya masalah utama ya, diskriminasi ya. Padahal seperti yang disampaikan oleh dari Pak dari Dinas Sosial ya. Jadi sebenarnya orang HIV itu ada yang banyak itu korban, ibu-ibu rumah tangga yang baik itu tertular dari suaminya. Suaminya meninggal tidak diketahui penyakit, kemudian beliau terkena infeksi HIV ya dari suaminya. Kasus-kasus seperti ini ada itu banyak sebenarnya. Justru wanita itu tertular itu dari suaminya lebih banyak. Lebih banyak. Kemudian anak-anak ya lahir dengan terinfeksi, yaitu kan tidak mungkin berhubungan ya, bersikap tidak baik-baik ya. Ibu rumah tangga yang baik tertular ya. Jadi tertularnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk penanganannya sendiri di rumah sakit saat sekarang seperti apa, dokter? HIV itu penyakit yang ditanggung pengobatannya oleh pemerintah full ya. Obat-obat HIV itu, obat virus itu sebenarnya kalau harganya mahal ya. Tapi alhamdulillah pemerintah menanggung semuanya ya, gratis ya, dari semua obat-obat HIV ya yang beredar sekarang ini ya. Jadi diharapkan orang-orang yang dengan risiko tinggi ya harus cepat memeriksakan ya kalau dia pernah beraktivitas dengan risiko ya, hubungan seksual ya macam-macam. Itu kalau bisa dia harus cepat memeriksakan diri untuk tahu statusnya ya. Kalau sudah tahu statusnya tentu bisa segera diobati lebih cepat, karena pengobatan yang cepat itu hasilnya jauh lebih bagus ya. Tentu ada syarat-syarat ya untuk memberikan ARV ya, obat anti retrovirus ya. Itu dia dokter ya, supaya paham juga ya. Pak Karimudin mungkin boleh menyinggungnya terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang dengan HIV/AIDS ini sendiri. Baik, saya coba masuk. Tadi kita sudah jelaskan, pertama adalah sudah kita bangun fungsi koordinasi. Kemudian dari kita bangun fungsi koordinasi tersebut lahirlah program secara berkesinambungan. Akhirnya kita merumuskan dari KPI itu sendiri. Ada yang namanya program pertama adalah di promosi atau promotif, kemudian di preventif, kemudian di kuratif, baru yang di rehabilitatif. Di promosi ini itu kita harapkan semua dinas yang tadi melakukan penyuluhan seminar terkait dengan pemberian informasi yang benar tentang permasalahan HIV yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian ini poin yang penting adalah di preventif, ini pencegahan. Di pencegahan ini banyak program yang sudah kita laksanakan. Salah satunya ada namanya PMTS. PMTS itu penularan melalui transmisi seksual. Artinya kita harapkan supaya program ini, karena gini, ketika kita berbicara HIV, orang berbicara tentang seksualitasnya, tidak melihat cara penularan. Nah, coba sekarang ini kita berbicara HIV, HIV ya, pasti dia pelaku seksualitas. Padahal ketika kita berbicara HIV bukan masalah seksualitasnya saja. Coba saya sering ketika saya memberikan informasi kepada remaja ataupun mahasiswa, saya sering analogi gini. Coba kita bayangkan gini. Karena orang beranggap bahwa kalau sudah terkena HIV pasti ini masalah WPS, wanita pekerja seks, pasti dia waria atau LSL, lelaki seks sama lelaki, ataupun penasun pemakaian narkoba jarum suntik. Tadi konotasinya larinya ke situ. Padahal data kasus kita di Aceh 773 kasus itu hampir 50% didominasi oleh ibu rumah tangga. Nah, yang lainnya baru nanti masuk di situ, ada waria, baru ada LSL, baru ada WPS. Tapi data kasus yang kita punya itu banyak di ibu rumah tangga. Faktornya kenapa? Itu yang kita bilang tadi, analogi sederhana gini. Saya sering mengatakan bahwa ketika ada mahasiswa misalnya, taruhlah ada mahasiswa Aceh kuliah di Medan. Ada 1.000 orang yang kuliah di Medan. Dari 1.000 orang ada enggak yang dia tidak pernah melakukan hubungan seks? 10 orang saja dia melakukan hubungan seks dengan wanita atau wanita pekerja seks, maka wanita pekerja seks tersebut dia sudah positif HIV, maka dia bisa tertular HIV. Kemudian orang Aceh kita ini kalau sudah yang merantau ataupun dia kuliah, pasti dia pulang dan dia akan mencari wanita-wanita baik untuk dia nikahi. Kan gitu Pak Dokter ya, dia nikahi. Ketika dia nikahi, dia nggak sadar bahwa dalam dirinya ini ada virus. Dia sudah positif HIV, tapi karena dia tidak mengetes diri, karena dia tidak tes, dia nggak tahu dia positif, akhirnya dia menikah. 5 tahun kemudian baru diketahui istrinya sudah positif HIV. Karena sudah sakit, yang sudah kita jelaskan tadi, Pak Dokter sudah jelaskan. Karena tahap HIV dengan AIDS itu berbeda. Nah, makanya yang kedua di program pencegahan kita ada namanya PPIH,
program pencegahan dari HIV dari ibu ke anak. Oke, nanti kita sambung lagi Pak Karimudin. Sapa Aceh akan kembali lagi terkait dengan informasi bagaimana kemudian pembinaan dan pemberdayaan penyandang HIV/AIDS ini sendiri. Tetap bersama kami di Sapa Aceh.